Proses evakuasi korban jatuhnya pesawat Hercules TNI Angkatan Udara di Jalan Jamin Ginting hingga kini masih terus berlangsung. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Risti Ayu dari lokasi jatuhnya pesawat. Risti, hingga larut malam ini apakah evakuasi masih terus berlangsung? Baik Stefani dan juga Krizia, memang hampir 12 jam proses evakuasi sampai saat ini masih terus dilangsungkan untuk mencari semua korban yang diduga masih tertimbun di bawah bangunan dan juga reruntuhan pesawat Hercules C-130. Hingga sampai saat ini belum ada instruksi untuk menghentikan sementara proses pencarian korban kecelakaan pesawat Hercules 130. Ada kemungkinan proses evakuasi akan berlangsung sampai 24 jam mendatang. Bahkan tadi kami juga memantau sudah ada pergantian tugas dari personil TNI dari Batalion 121 sebanyak 100 personil untuk menggantikan personil ataupun anggota TNI yang sudah bertugas sejak siang hari tadi. Dan hingga sampai saat ini juga kami terus memantau kondisi di sekitar lokasi proses evakuasi bahwa ada dugaan di atas bangunan atau ruko yang ada persis di samping jatuhnya pesawat Hercules ini. Di bagian atapnya ada diduga baling-baling dari pesawat Hercules C-130. Ini berarti ada dugaan kemungkinan ketika pesawat Hercules tersebut sudah mulai hilang kendali, baling-baling tersebut tersangkut di atas atap ruko dan atap dari ruko yang sudah lantai 2-nya hancur ini pun akan menjadi bagian untuk proses evakuasi. Namun ini bukan menjadi skala prioritas karena skala prioritas dari pihak tim evakuasi gabungan baik dari TNI, Polri, BPBD setempat dan juga SAR Sumatera Utara adalah tetap mencari korban yang diduga masih ada sekitar 20 lagi yang tertimbun di bawah reruntuhan pesawat dan juga ruko yang berlantai 2. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari hasil proses evakuasi, bersama saya sudah ada Kepala SAR Sumatera Utara, Rohmali. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Pak, bisa disampaikan informasi terkini apa yang bisa diberikan kepada masyarakat dan apa yang sedang terjadi di dalam, Pak? Mengingat kami bisa merasakan di sini bau aftur begitu ya, Pak, ya, begitu menyengat. Iya, betul sekali. Kami sekarang sedang melakukan operasi evakuasi gabungan seluruhnya dari TNI, Polri dan beberapa instansi berpotensi SAR, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan lebih dari 85 orang dan kita akan cari. Ini sudah berjalan selama 12 jam. Kita akan terus mendukung TNI untuk mencari. Mungkin akan kita lakukan operasi ini selama lebih dari 24 jam. Tetap akan kita cari sampai ketemu semuanya. Dan sekarang sedang dilakukan pergantian seru SAR Rescue Unit yang dilakukan oleh teman-teman dari TNI. Seperti Mbak lihat seperti tadi, memang karena kita lihat walaupun mereka selamat, mereka pasti ada jenuhnya, ada capek. Jadi fatigue kita harus ganti karena itu sangat berbahaya, karena ini juga adalah operasi juga sangat berbahaya. Dan di medannya kita juga ada beberapa hal-hal yang bisa dapat membahayakan si rescuer. Jadi dalam hal ini Basarnas beserta BNPB, BPBD dan lain sebagainya itu mendukung TNI dalam hal ini untuk mengevakuasi sampai tuntas. Demikian. Pak, ini kami bisa merasakan di sini bau aftur yang begitu kuat, Pak. Apa yang sebenarnya sedang digali di titik evakuasi di atas? Iya, kita sedang menggali, sedang mencari jenazah saudara-saudara kita yang mudah-mudahan cepat ketemu. Dan dalam penggalian tersebut pasti ada logam, ada aftur, sisa-sisa daripada bahan bakar ada di sana. Makanya teman-teman dari fire station, dari pemadam kebakaran, Pemda juga staf standby di sana untuk mengantisipasi kalau terjadi percikan-percikan api. Demikian. Pak, kalau melihat dari pandangan mata saja ini kan lokasi reruntuhan ini ke dalam sepertinya cukup tinggi begitu ya, Pak, reruntuhannya. Berapa bisa digambarkan ketinggian dari reruntuhan gabungan antara ruko dan juga pesawat ini hingga ke dasar begitu? Ya, betul sekali. Jadi ini pesawat jatuh pasti menimbulkan ledakan dan impact yang sangat keras ke bawah. Berapa dalamnya kita akan gali terus. Kita belum mengukur berapa dalamnya, tapi kita tetap cari di mana kira-kira itu korban berada.
Tadi kita lihat kru bertumpuk ya, jadi satu sudah kita ambil dan kita berangkatkan ke rumah sakit. Banyak pihak masih optimistis begitu Pak, berharap ada yang selamat. Apakah selama proses pencarian ada mungkin mendengar suara minta tolong, memohon pertolongan begitu Pak? Ya, ini saya tidak bisa jawab karena kita masih berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tapi apa yang terjadi, tadi kita sudah bawa yang meninggal dan kita semuanya kita nggak bisa memperkirakan apa masih ada yang hidup dan tidak. Saya akan tetap berusaha mencari secepat mungkin. Mencari secepat mungkin agar supaya sebanyak mungkin kru rescuer kita kerahkan, kita bantukan di BKO seperti Mbak lihat tadi di atas eskavator itu ada seorang kolonel yang mengarahkan kita semuanya. Kita BKO kepada mereka. Pak, tadi Bapak tidak bisa menggambarkan ketinggian atau kedalaman dari puncak reruntuhan hingga proses penggalian ke dalam begitu Pak. Apakah ada medan-medan yang cukup sulit untuk dihadapi begitu Pak, ada kendala begitu? Iya, kalau medannya sulit pasti ada karena ini seperti kolaps struktur. Jadi gedung yang runtuh yang diperkirakan di bawahnya masih ada orang dan logam-logam dari pesawat Hercules itu juga sangat keras sekali dan itu sedang kita lakukan dengan alat berat dan dengan ekstrakasi yang kita punyai kita bisa mengatasi itu. Memang perlu waktu dan tolong doanya dari masyarakat semua, mudah-mudahan saya dan teman-teman semua TNI Polri bisa melaksanakan ini dengan cepat. Terima kasih Pak Rohmali, semoga proses evakuasi berlangsung dengan cepat dan juga lancar begitu. Terima kasih. Baik, bisa saya gambarkan juga Krizia dan Stefani, bau aftur masih tercium hingga sampai saat ini karena memang informasi yang kami dapatkan tadi juga kurang lebih 2 menit setelah lepas landas pesawat Hercules 130 ini kemudian hilang kendali dan meminta untuk kembali ke Lanut, namun rupanya sudah hilang kendali. Artinya dalam proses 2 menit ini aftur dalam pesawat Hercules ini bisa dipastikan masih dalam kondisi penuh. Nah, mungkin ini yang menyebabkan mengapa bau aftur sangat tercium sekali di lokasi sekitar proses evakuasi ini dan rencananya memang belum ada instruksi untuk menghentikan proses evakuasi ini. Tentu saja kita semua pihak berharap proses evakuasi ini dapat berlangsung dengan cepat dan juga sehingga memberi ketenangan bagi para keluarga korban yang saat ini tengah menanti keluarga ataupun personil kerabat mereka yang mungkin menjadi bagian dalam penumpang pesawat Hercules 130. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Risti Ayu untuk laporannya dari Medan, Sumatera Utara.